Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Uni Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah stay tune dan nyalain notifikasinya. Untuk yang belum, jangan lupa subscribe biar mendapatkan video-video terbaru dari aku. Nah, seperti biasanya aku bikin video itu tematik. Makanya jangan lupa nyalain loncengnya dan nonton dari playlistnya. Oke, nah kali ini aku bakalan share tentang bagaimana sih cara menghadapi baby blues. Banyak banget kemarin tuh teman-teman cerita ketika ada baby blues seperti apa. Nah, kali ini aku bakalan share pengalaman aku membesarkan baby yang saat ini udah usia 3 bulan 5 hari ya. Nah, stay tune. Nah, kondisinya adalah aku membesarkan baby aku yang saat ini usia 3 bulan 5 hari berdua aja dengan suami setelah 1 minggu pasca persalinan, karena seminggu sebelumnya aku dibantu oleh mertua. Nah, sehari-hari aku cuma berdua dengan anak aku karena dari pagi sampai malam suami kerja kantor. Banyak banget yang bilang ketika terjadi baby blues itu yang disalahkan ibunya. Bahkan ada ibunya yang depresi, ada yang berakhir dengan bunuh diri. 60-80% dari berbagai jurnal yang aku baca, seorang ibu mengalami baby blues. Sejatinya yang dibutuhkan oleh seorang ibu pasca persalinan itu adalah support, dan support yang paling utama itu datangnya dari suami, bukan intimidasi. Kenapa? Kebanyakan dari masyarakat kita itu yang datang cerita kayak aku ya, itu yang disalahkan ibunya, dibilang nggak becus ngurus anak, dibilang nggak bisa menjaga diri, dibilang nggak bisa melakukan ini itu dan segala macamnya. Tetap yang disalahkan oleh perempuan. Makanya sebelum ini terjadi, aku udah wanti-wanti ke suami aku sebelum aku hamil. Jadi karena kondisinya beliau pengen punya anak cepat, alhamdulillah Allah kasih. Jadi gambaran pertama yang aku kasih kondisi setelah melahirkan itu adalah tolong jaga aku. Bukan berarti minta dimanja, enggak sih, karena ini menyangkut psikis. Yang pertama itu adalah edukasi orang terdekat. Yang bagi aku, karena aku tinggal dengan suami, orang yang pertama kali aku edukasi adalah suami aku. Jelasin secara singkat atau dengan bahasa yang mudah dipahami apa itu baby blues, apa gejalanya, apa penyebabnya, dan apa akibat terburuknya. Jadi aku sampai jelaskan ke suami ya waktu itu, efek terburuknya itu bisa bunuh diri gitu, saking besarnya dampak dari baby blues yang harus diantisipasi. Nah, makanya kita mau sama-sama berdua belajar untuk saling memahami simptom-simptom apa aja sih yang bakalan terjadi di baby blues ini. Jadi jangan menyalahkan satu pihak. Kenapa? Habis melahirkan itu pasti capek, terus belum lagi berdamai dengan kondisi yang ada, belum lagi nanti menerima tamu terus sama macam. Nah, aku untungnya kelahiran di masa pandemi, yaitu aku tidak menerima tamu sama sekali. Jadi edukasilah suami tentang gejala-gejala apa aja sih yang bisa menyebabkan si baby blues ini muncul, atau postpartum depression yang lebih parahnya daripada kasus ini. Nah, pemicunya bisa aja yang paling sedikit tuh kurang istirahat ya. Kalau kurang istirahat, kalau aku kemarin tuh nyaris kena baby blues, mungkin udah kena kali ya. Yang paling rendah itu setelah aku penyebabnya adalah kurang tidur. Jadi di minggu pertama itu dibantu sama mertua, ya udah, ketika ngantuk bisa tidur, ketika capek bisa istirahat. Seminggu setelahnya the real life is coming. Jadi semua sesuatu itu cuma aku sama aja ngerjain. Jadi ya kayak kaget gitu. Ya, teori tidak seindah pada realitanya, dan itu benar adanya dan aku mengalami hal itu. Nah, makanya di sini butuh komunikasi antara istri dan suami gimana baiknya. Dan please, sekali lagi, baby blues atau orang yang kena postpartum depression itu nggak ada relate-nya dengan kurang iman. Jangan sampai ucapan kita malah memperparah kondisi seorang ibu. Nah, aku waktu itu karena sebelumnya udah bilang ke suami, kenali gejala-gejala, kalau seandainya aku seperti ini, tolong ingatin ya. Jadi suami itu kayak rambu-rambunya. Dan jangan salah, suami juga bisa kena baby blues karena perubahan siklus yang sangat berbeda. Ketika dari lajang, tiba-tiba nikah, habis itu langsung dapat anak, terus lahiran. Nah, jadi kita waktu itu ya sama-sama introspeksi diri. Ketika aku capek, karena kan cuma berdua ya sama suami menjaga baby A, dan itu di 2 minggu pertama dia sama sekali nggak tidur malamnya. Jadi capek kan, kebayang capeknya kayak gimana. Terus paginya harus bedain dia lagi sendiri, terus malam kayak gitu lagi, nyiapin makan segala macam. Nah, aku waktu itu berada di standar aku. Jadi pokoknya dari jam segini sampai segini harus ini aku lakukan, dan aku strict ya di waktu itu ya. Nah, sampai pada titik di hari itu hari kedua setelah ditinggal mertua, berarti babynya usia 9 hari. Nah, dari situ suami ngomong, aku boleh ngomong ke kamu nggak gitu, kok akhir-akhir ini kamu gampang banget marah, beda banget ketika waktu kamu masih
hamil, terus kok tiba-tiba aku ngapa-ngapain kamu gampang banget meluapkan emosi. Nah di situ aku waktu itu juga kayak, ya kamu nggak ngerti kondisi aku semacam. Nah yang sebagai suami ya bingung kan, karena lelaki itu bukan makhluk peka, tetapi makhluk yang bisa diedukasi. Nah di situ aku just take a breath dan relax bentar. Akhirnya aku jelasin ke suami, jujur aja ini bukan aku doang, kayaknya nyaris semua bapak di dunia kali ya. Dia itu nggak sadar kalau anaknya kejang tengah malam, anaknya nangis tengah malam, terus pagi ngomong kayak gini, enak ya baby semalam anteng. Hah? Bayi persis di sampingnya tidur, tapi nggak kedengaran kalau anaknya udah teriak-teriak kalau macam. Di situ aku ngerasa kesal gitu. Nah di sini aku juga tidak bisa menyalahkan suami. Ternyata aku baca literatur, terus aku baca komentar-komentar, hampir semua bapak-bapak juga mengalami seperti itu. Berarti kan bukan berarti suami aku cuek, hanya saja memang kepekaannya nggak ada di situ. Nah di sini kita sama-sama melatih diri. Oke, suami nanya, aku bisa bantu apa? Benar banget, suami please tanya. Ketika istrinya ngamuk-ngamuk, ketika istrinya nggak bisa ngontrol emosinya, jangan disalahkan, coba tanya, what can I do for you? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Bukan menyalahkan. Nah, di sini aku juga paham bahwa suami aku juga capek kerja, belum lagi beban kerja yang tidak diceritakan kayak aku di rumah, biar aku tetap damai di rumah, belum lagi macet di jalan. Tapi aku juga tidak bisa memendam sendiri apa yang aku rasakan. Jadi aku bilang ke suami, jujur ya, kamu nggak sih kalau anak kita tuh nangis dari seminggu terakhir, terus yang bantuin ibu, kamunya ngorok gitu. Sampai ngomong, demi Allah aku nggak dengar. Nah kalau udah ngomong demi Allah berarti kan ya sebenarnya beliau tidak dengar. Nah di situ sih aku ngambil nyari tahu ke teman-teman, benar nggak sih bapak-bapak seperti ini. Dan akhirnya aku juga nanya ke orang tua. Ya wajar, karena laki-laki itu ada orang yang tipe yang ketika udah tidur ya udah apapun terjadi di sekitar ya bodo amat, bukan bodo amat sih, ya nggak tahu gitu. Nah ya udah, aku tidak menyalahkan suami aku, tapi nyari solusi. Aku tidak menyalahkan suami aku dan suami juga tidak menyalahkan aku. Yang kita lakukan adalah mencari solusinya. Nah suami bilang, apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Nah ketika aku bener sama sekali gak bisa tidur, aku mohon ke suami aku, boleh gak aku tidur dulu? Aku tidur, jadi kayak pulang jam 7 sampai jam 8, dari jam 9 sampai jam 10, atau setengah jam lah aku bener-bener deep sleep lah gitu, bener-bener gak diganggu. Nah itu bener-bener healing, kayak fresh lagi meskipun habis itu aku begadang lagi. Nah kayak gitu akhirnya suami emosi aku mulai turun. Dari yang aku rasain, ketika seorang ibu itu mendapatkan tidur yang cukup, maka dunia dan seisinya beserta anak-anaknya itu damai. Jadi aku menemukan satu kunci. Oke, supaya aku bisa mengatur ritme aku dengan kehidupan baru ini, yang pertama aku lakukan adalah aku harus cukup istirahat. Jadi ketika aku ngantuk, aku susuin anaknya sampai dia tertidur, sampai anak nyaman. Sebisa mungkin anak tidur, aku juga tidur. Nah ketika itu aku lakukan, ya udah aku ngerasa healing, aku ngerasa oke, oh ternyata ritmenya setelah melahirkan seperti ini. Nah untuk teman-teman, jika merasa lelah, jangan memaksakan diri untuk melakukan ini dan itu. Istirahat. Karena jika tetap memaksakan melakukan sesuatu, baby blues yang lebih berbahaya itu bakalan datang, termasuk depresi dan stresnya. Selanjutnya yang aku lakukan adalah menurunkan standar ekspektasi aku dan standar kerapian aku. Biasanya dari jam segini, biasanya kan aku punya to-do list tuh seharian mau ngapain. Nah, jika itu tidak tercapai, nah itu ternyata pemicu stres juga. Dari sini aku memahami, ini jagain anak cuma berdua loh, sehari cuma sendiri loh. Kalau mau tetap strict di aturan itu, kamu stres sendiri. Ya udah, aku ngelis lagi mana yang bisa aku lakukan, mana yang bisa aku prioritaskan, dan mana yang bisa aku delegasikan. Misal, dulu aku tuh kekeh apapun aku masak sendiri supaya bisa terjaga asupan aku. Ternyata itu tuh tidak bagus juga gitu. Memang pada akhirnya ada dana-dana lebih untuk konsumsi makan sehari-hari. Ya udah, sampai kondisi aku stabil, sampai jahitannya kering, sampai badan aku merasa lega, ya udah kita membeli makanan secara online. Karena nggak mungkin juga memaksa suami pulang kantor tetap masak, kasihan kan, habis pulang kantor masak, habis itu nyuci dan segala macam. Jangan sampai hal itu terjadi, karena kita juga harus menjaga kewarasan si suami. Ya udah, aku menurunkan standar aku di sini. Toh nggak ada yang bantuin juga kan. Kalau memang bisa lakukan online, kenapa tidak? Di sini poin penting yang juga aku catat untuk notes aku untuk anak selanjutnya. Jadi turunkan standarnya.
Selanjutnya itu adalah me time. Setiap orang itu mempunyai caranya sendiri untuk menikmati me time itu sendiri. Nah, aku bilang ke suami, berikan aku jeda untuk istirahat atas pikiran dan psikis aku. Nah, biasanya aku kadang kayak ngobrol dengan orang tua atau nelpon video call dengan orang tua lebih tinggi atau dengan mertua, dan itu tuh healing gitu. Atau paling enggak me time aku ya sekedar masak di dapur. Bagaimanapun bagi aku dapur tuh adalah healing yang paling bagus, memasak sesuatu gitu. Nah, jadi aku memanfaatkan me time ini tanpa anak ya, meskipun pada kenyataannya setiap bentar aku pasti lihat anak aku. Bagaimanapun setiap bentar aku lihat anak aku karena masih berada dalam satu rumah. Dan bagi aku sejauh ini aku tidak mau me time keluar rumah tanpa anak aku, karena I really love her. Dan setiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa me time full tanpa anak, ada yang me time tetap dengan anak tapi tidak diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, me time ini kadang bisa hanya sekedar mandi 10 menit tanpa diganggu anak. Nah, ini teman-teman tolong ya para suami kenali hal-hal yang seperti ini. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah aku melakukan hal-hal yang positif. Entah itu aku mengedukasi anak aku, entah aku bikin konten di YouTube, entah itu aku bikin share-share tentang relationship di Instagram atau di berbagai platform. Nah, bagi aku tuh kayak healing sendiri juga sih. Jadi aku mulai memahami di mana sih kelebihan aku, di mana hal yang aku harus turunkan standar. Nah, ternyata itu tuh memberikan dampak positif di 1 bulan pertama aku menjadi seorang ibu. Kenapa? Ternyata ketika kita melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu memberikan energi-energi baru dan fokus kepada energi positif yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya aku cerita ke suami aku sebelum kita tidur nih, kayak pillow talks gitu. Jangan lupakan ya pillow talks meskipun udah punya anak, karena bagaimanapun suami juga mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan dari kita. Jadi suami berhak bahagia, anak berhak bahagia, kita juga berhak bahagia. Jadi ya ketika sebelum tidur kita saling tanya gitu, gimana hari-hari kamu di kantor. Terus beliau juga nanya, gimana hari-hari aku di rumah dengan anak. Ya at least para suami please care dengan istri. Paling enggak ketika di kantor tanya, pas lagi jeda kerja atau pas jam istirahat tanya anaknya gimana. Terus kalau memang bisa video call ya video call. Dan ternyata bagi aku itu benar-benar ngebantu banget. Dan alhamdulillah sih dengan adanya pillow talks dan adanya komunikasi 2 arah dengan suami, aku merasa oke, aku dihargai dan aku diapresiasi. Dan sekali lagi please para suami, jangan pernah komentari soal fisik istri setelah melahirkan. Jangan pernah komentari kok dia jadi pemalas, kok dia tiba-tiba seperti ini. Jangan komentari. Yang perlu dilakukan itu adalah support. Kenapa? Ini hanya kondisi sementara, jangan perburuk keadaannya. Dan kita waktu itu ya udah gitu, lakukan sebisa kita tanpa ada ekspektasi lebih harus seperti ini, harus seperti itu. Yang kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan kehidupan baru kita. Alhamdulillah sih so far aku tidak mengalami depresi-depresi atau stres-stres seperti yang dibayangkan oleh otak aku sebelumnya. Aku bisa nggak ya semacam, karena dalam otak aku yang ada stay positive, stay healthy. Nah, ketika aku capek, aku istirahat. Ketika aku butuh teman bicara, aku cari teman bicara. Dan yang pertama teman bicara aku adalah suami aku. Nah, yang terakhir itu, kalau alhamdulillah sih aku tidak mengalami ini. Jika teman-teman merasa stresnya makin menjadi, terus ngerasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat, merasa jadi ibu yang tidak bisa mengasuh anaknya, atau malah berujung kepada bunuh diri. Ini case-nya sering ada yang DM ke aku gitu. Makanya aku bikin video ini supaya para suami, keluarga, dan tetangga itu care dengan ibu habis melahirkan. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, saran aku jangan self-diagnose, melainkan teman-teman temui orang profesional, pergi ke psikolog atau pergi ke dokternya, tanyain saya mengalami seperti ini, cerita sejujur-jujurnya untuk mendapatkan solusi. Kenapa? Sebenarnya yang sulit itu bukan hamil, bukan melahirkan, tapi kondisi setelah melahirkan itu salah satunya menghadapi baby blues. Ini yang diingatkan oleh orang tua aku, dan makanya aku share video ini supaya semakin banyak orang sadar. Yang paling penting untuk diselamatkan pertama kali itu adalah kejiwaan ibunya. Jika ibu bahagia, maka anaknya akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Jadi kita sama-sama berjuang ya, kita sama-sama peduli dengan kehidupan si ibu pasca persalinan. Jika ibu bahagia, anaknya akan sehat, anaknya akan tumbuh menjadi anak yang ceria. Oke teman-teman, itulah video dari aku tentang bagaimana cara menghadapi baby blues sebelum melahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Ini murni pengalaman dari aku. Semoga ada hikmah yang diambil.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!